Bagaimana Anda melihat peran disabilitas bagi pembangunan nasional? Oke, seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam mengambil peran di setiap program pembangunan nasional, termasuk penyandang disabilitas yang juga memiliki hak dan ikut serta dalam pembangunan bangsa. Meski penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, tapi perannya dalam pembangunan nasional tidak boleh diabaikan. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Bapak Presiden dalam sambutan beliau pada Hari Disabilitas Internasional bulan Desember tanggal 3 tahun 2020 kemarin. Libatkan penyandang disabilitas dalam pembuatan dokumen rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah dan kawal implementasinya agar semua rencana berjalan efektif. Apa saja yang sudah dilakukan? Sesungguhnya Indonesia memiliki sumber daya manusia penyandang disabilitas yang berkualitas, yang berperan aktif baik secara pribadi di dalam komunitasnya masing-masing. Maka kini saatnya Indonesia memiliki Komisi Nasional Disabilitas yang akan menjadi tonggak penting dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan visi Indonesia Maju. Saat ini sudah terbuka pendaftaran bagi para calon komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Apa saja tantangannya? Tantangannya itu sebenarnya tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Bagi penyandang disabilitas, tentu dibutuhkan aksesibilitas yang disesuaikan dengan ragam disabilitas. Penyandang disabilitas itu sendiri bukan berarti tidak mampu, namun mampu dengan kondisi yang tertentu. Salah satunya yaitu tadi aksesibilitas yang inklusif, yang juga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Namun, di sisi lain, penyedia aksesibilitas masih memiliki pandangan bahwa disabilitas butuh perlakuan yang eksklusif dan itu sebenarnya adalah pandangan yang sangat keliru. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk itu? Di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mendukung dan mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dan bukti nyata konsistensi pemerintah Indonesia adalah dengan telah disahkannya 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden yang merupakan peraturan turunan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. Apa tantangannya dan bagaimana peran Anda sebagai staf khusus Presiden untuk disabilitas? Tantangan terbesar tentu dalam proses implementasi, karena isu penyandang disabilitas ini adalah isu multisektoral. Maka proses implementasinya dibutuhkan sinergitas antara berbagai kementerian dan lembaga. Saya sebagai staf khusus Presiden bertanggung jawab kepada Bapak Presiden berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengawal proses implementasi ini, karena ranah implementasi ada di masing-masing kementerian dan lembaga. Maka saya berusaha melakukan sosialisasi dua arah, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Tadi Mbak Angki menyebutkan Komisi Nasional Disabilitas. Apa saja yang akan dikerjakan Komisi Nasional Disabilitas? Nantinya, Komisi Nasional Disabilitas menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Komisi Nasional Disabilitas atau KND akan melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi, dan perlindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Terakhir, bagaimana koordinasi dengan Kemensos? Sejauh ini, saya menjalin sinergitas yang baik dengan Kemensos, khususnya dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang menaungi isu-isu penyandang disabilitas.
dan juga melakukan pemantauan atas proses seleksi komisioner KND. Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial serta panitia seleksi calon komisioner Komisi Nasional Disabilitas telah resmi dibuka kesempatan bagi putra-putri yang terbaik dari Indonesia, khususnya dari kalangan penyandang disabilitas, dan tentunya juga terbuka untuk non-disabilitas, baik dari kelompok praktisi, akademisi, profesional, maupun masyarakat. Nantinya, panitia seleksi akan memilih 7 orang yang akan diajukan oleh Menteri Sosial kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk dilantik.